Tahun lalu, Kementerian Pertanian mengklaim bahwa Indonesia sudah mengalami swasembada atau mandiri dalam memenuhi kebutuhan ayam dan telur. Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia pun menilai bisnis telur ayam masih memiliki potensi di masa depan. Meski demikian, sektor ini tetap memiliki tantangan yang patut diwaspadai. Di episode kali ini, kami kedatangan seorang peternak telur ayam yang berbasis di Pulau Kalimantan. Seperti apa kisahnya dalam memulai bisnis, serta apa saja tantangannya saat merintis bisnis ini? Welcome to Disruption ID. Halo, welcome back to Disruption ID. Di video kali ini kita kedatangan salah satu pebisnis muda sukses dari Kalimantan nih. Namanya Brother Yoga. Apa kabar, Yok? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kapan datang ke Jakarta? Hari Jumat kemarin. Jumat kemarin. Ya, terus balik 2 hari yang lalu. balik ke Kalimantan kapan? Kebetulan besok. Besok. Udah harus balik gue. Jadi tahun baruan di sini ya. Yep. Nah, gimana sih? Boleh ceritain nggak perkenalan diri lu, terus juga gimana sih awal mula lu berbisnis peternakan nih? Ya. Jadi halo, nama gue Yoga sekali lagi ya. Gue dulu lulusan dari Trisakti ya, geologi. Pas kebetulan lulus itu pandemi datang kan, COVID. Nah, udah susah banget tuh nyari-nyari kerja. Ya udah, gue balik lagi ke kampung, ke Kalimantan. Gak ngapa-ngapain, gue liat, aduh, gue mau do something tuh. Ya udah, gue coba tuh. Kebetulan gue bisa jual tanah dulunya. Nah di situ tuh gue mulai mikir dari fee-nya gue dapat itu, wah gue mau bikin bisnis nih. Kenapa lu nanya bisnis peternakan? Gue mau bisnis tuh yang dimana kebutuhan orang, dalam artian orang itu bakal selalu mau beli apa yang gue jual. Nah apa tuh? Gue cari-cari. Paling gampang kan kebutuhan pokok. Yep. Nah, gue lihat, nah bisa nih kalau peternakan. Karena di daerah gue, itu peternakan itu masih sedikit. Jadi opportunity itu yang gue ambil. Petelur, ada ayam pedaging. Gue searching, gue liatin terus. Apa sih yang bisa dengan budget segini dapat income-nya lumayan. Nah, itu gue peternak petelur. Okay. Di mana peternak petelur ini dia nggak diatur sama perusahaan inti. Perusahaan inti itu perusahaan yang gede. Ya dalam artian nggak ada mafia-mafianya lah yang berkuasa. Di situ gue mau memulai bisnis yang ayam petelur ini, gitu ceritanya. Modalnya berapa sih, Yuk? Waktu dulu awal gitu? Dulu gue belajar tuh di populasi 2.000 ekor ya. Itu di 180-an, something mungkin 200 lah. Itu termasuk bikin kandangnya gitu-gitu? Kandang, cuman udah ada rumah ya, maksudnya udah ada tanah sendiri. Oh, itu nggak sewa ya? Itu cuman buat kandang sama beli ayam, beli ayam yang petelur itu. Oke, boleh diceritain bisnisnya end to end prosesnya nggak? Bisa. Jadi gue jujur waktu yang pertama kali tuh struggle-nya tuh banyak banget. Gue nggak ngerti kan, namanya ini benda hidup. Benda hidup itu kalau misalnya didiemin ya bisa, yang namanya benda hidup bisa mati. Yep. Kayak manusia. Nah, makanya kita gimana caranya melihat ayam itu dia sehat nggak, baik nggak. Dilihat dari belajar sama tetangga, karena di sebelah gua itu sebenarnya peternakan paling besar di kota gua. Di Banjarbaru. Oh, di Banjarbaru. Iya, di Kalimantan Selatan itu. Nah, di situ gua belajar, cuman gua nggak mau sumber gua dari satu orang itu. Gua cari juga di buku, gua cek di YouTube, kan udah zaman canggih gini kan kita lihat, oh orang ini stepnya kayak gini, orang ini stepnya kayak gini. Belajar. Yang awalnya tuh dulu ayam gue bisa sehari mati 3. Setiap hari tuh mati tuh. Oh nggak bisa gini nih. Kalau nggak rugi gue. Di situ gue mau belajar. Nah kebetulan itu tadi
Gua nggak mau bisnis itu kalau misalnya ditinggal. Ya udah kita harus terjun langsung ke situ. Oh sebelumnya lu nggak full time gitu? Nggak full time. Gua kan masih tektokan Jakarta Banjar waktu itu. Sudah lihat kayak gini, wah kayaknya kalau ditinggal ini bakalan hancur deh. Gua benahin tata kelolanya, gua terjun sendiri, gua dari dia pakannya sampai dia ambil telur, gua yang kerja. Biar tahu, jangan sampai hal-hal yang kayak gitu tuh bisa buat rugi gua. Itu berarti dari awal lu udah belajar, jadi lu udah tahu mulai dari lu ngambil apa sih namanya indukannya ya? Iya. Lu ngambil dari Namanya pulet. pulet. Ya, jadi di petelur itu ada dua, DOC sama pulet. Bedanya? DOC itu ayam umur 1 hari, sedangkan pulet itu ayam di umur 13 Hari. Iya. Jadi Harganya beda. harganya beda, Bre. Oh. Beda. Di pulet. Jadi gini. Kalau gue mau jelasin, itu ayam bertelur di umur 18 minggu, mulai bertelur. Nah, kita nggak bisa masukin langsung di umur 16 minggu, 17. Karena stres, takutnya dia stres dan dia jadi mundur. Makanya yang paling aman tuh di umur 13, 14 untuk masukin ke kandang produksi. Karena beda kandangnya nih. Kandang ayam produksi sama kandang ayam DOC tadi. Oke, mulai dari situ, abis itu lu gedein di kandang lu kasih pakan kan tadi di umur minggu ke-13, terus dia mulai bisa berproduksi di minggu ke-berapa? Itu tadi yang bilang di minggu ke-18 dia mulai belajar bertelur. Oke. Dan dia masuk ke puncak produksi itu di umur 22. Dengan catatan perawatan kita itu baik. Puncak produksi itu maksudnya sehari dia bisa 2 apa gitu? Gini, jadi 90%. Misalnya lu ada 2.000 ekor, artinya 1.800 yang bertelur. Oh. Nah, Sehari 1 ya? sehari 1, nggak bisa 2. Susah. Gue Bisa tahu, kalah nggak gua. ngerti gue salah terus. Bisa 1 aja doang. Nah, itu yang kalau misalnya, jadi kalau di peternakan itu yang paling besar itu di pakan. Sehari kosnya bener. Jadi kalau misalnya kita mundur, yang harusnya hitungannya di umur 22 ini gue udah bisa dapat modal balik. Cuman karena perawatannya jelek, itu bisa mundur. Nah rugi kan, rugi di duit, rugi di waktu lagi, gitu. Oke, dari lo kan tadi minggu ke-22 sampai minggu keberapa sih dia bisa berproduksi? Sampai di minggu ke-100 biasanya peternak. Karena lama-kelamaan itu kan jumlah presentasi telur itu menurun. Semakin tua. Nah itu kita lihat lagi dengan harga pasar. Apakah masih bisa? Kalau udah nggak bisa, ya udah diafkir. Ayam itu dijual lagi. Jadi ayam potong. Biasanya buat soto. Kayak gitu. Oh itu berarti kalau udah nggak berproduksi atau ya nggak maksimal produksinya dia dijual sebagai ayam potong gitu. Iya, remajaan Setelah nanti. baru beli lagi. Beli lagi umur nanti 13 minggu atau yang mau bikin sendiri dari kecil. Itu kalau gue mau nanya yang pakannya sendiri itu lu sebulan ngabisin berapa yuk? Sebulan ya. Sehari gue sekitar 8 jutaan. Artinya gue seminggu beli itu ya. 300 jutaan lah. 300 jutaan? Sebulan. Pakannya doang? Oh itu berapa ekor sih emang? Itu yang sekarang gue udah 10.000 lagi jalan. Cuman lagi bangun lagi jadi 20.000. Oh lo mau double Iya. produksinya? Jadi ya kotor-kotornya ya 600-an. Itu pakan doang. Pakan doang? Sebulan. Ada apa sih? Emang ada vitamin gitu atau apa? Vitamin tuh apa ya? Sedikit dalam kos. Jadi yang 70% yang paling besar di peternakan ini sebenarnya tuh dari pakan. Untuk vitamin itu apa ya? Cuman dalam artian yang kayak kita beli minuman kaleng gitu ya murah gitu. Jadi yang paling besar semuanya tuh di pakan. Makanya harus diatur. Konsumsi pakannya itu. Karena kalau lu kebanyakan lu rugi. Kalau lu kedikitan ayamnya nanti nggak bertelur.
Atau dalam artian telurnya tuh bakal kecil, nggak sesuai target bobot berat badannya itu. Oke. Itu kan intinya itu proses produksinya lah. Nah, gue mau nanya ketika waktu lo jual langsung ke pasar atau ada tengkulaknya atau lo bisa langsung ke end customer atau gimana? Gue pertama-tama dulu agak susah tuh nyari. Tapi kalau udah dapat orang yang namanya ya tadi tengkulak kali ya ngomongnya gitu, dia ngambil langsung ke kandang. Terus ada juga yang gue jual ke toko roti. Nah itu harganya tuh beda-beda. Soalnya ada yang ngambil partai besar, partai kecil. Biasanya gue kasih potongan itu. Kalau yang partai besar dapat potongan sekian, partai kecil sekian. Beda-beda pendistribusian telur gue itu. Oke, jadi intinya ada yang ke tengkulak sama ke pabrik roti lah ya. Iya, Tapi kalau lo langsung ke pasar gitu nggak deh? enggak. Karena bagi gue maksud gue udah nggak ada waktu lagi buat ngurus itu. Sebenarnya, Dari situ. iya. Baru bisa. Sebenarnya itu lebih besar keuntungannya dapatnya. Cuman gue udah kesita waktu gue di kandang. Ya udah bagi-bagi rezeki lah gue bilang. Tapi kalau harganya sendiri itu penentuannya gimana? Ketika ke tengkulak emang murni tawar menawar? Tawar menawar gimana sih? Gue nggak ngerti nih. Misalnya telur nih, ada harga acuannya atau gimana? Nah, untungnya gue di daerah gue, ini bedanya sama Jawa dengan Kalimantan. Yang ngatur harga itu peternak kalau di Kalimantan. Sedangkan kalau di Jawa itu tengkulak. Nah, Kok bisa? karena peternak di Jawa itu sudah sangat banyak. Jadi mereka kalau nggak ke lu bisa ke lain. Kalau lu harga lu nggak masuk, dia ke lain. Kalau peternak. Tapi apa namanya itu ada persatuannya. Kalau di Jawa tuh persatuan tengkulak itu ada. Azan dulu, break dulu ya. Iya. Oke, tadi kan udah break sebentar ya. Terus balik ke harga tadi, kalau di Jawa kan berarti peternaknya nggak terlalu punya bargaining power tuh dari tengkulaknya. Sedangkan kalau di Kalimantan kebalikannya kan, peternaknya punya bargaining power yang lebih tinggi daripada tengkulaknya. Nah, itu kenapa sih? Jadi gue dengar juga dari senior gue, maksudkan kenapa sih kita bisa yang ngatur? Nah, mereka itu udah nggak mau lagi percaya sama perusahaan atau ini, mending kita aja nih yang ngatur. Makanya dibuat persatuan peternakan unggas ayam petelur Banjarmasin. Oh, ada persatuannya. Nah, berkata tuh peternak itu solid. Jadi kalau misalnya nih ada tengkulak, dia ngambil dari telur Jawa. Terus di momen lagi ombak atau terganggu logistiknya untuk menuju Kalimantan, dia mau nggak mau harus nyari peternak dari Kalimantan kan. Nah, di situ mereka bilang yang kayak gitu-gitu di-cut aja. Jangan mau kita di nomor 2 kan. Nah, disitulah baru kita yang menentukan harga. Itu awal mulanya. Sekarang baik untuk tahu gimana sih harga di Jawa sama harga Kalimantan, itu ada perbedaan sekitar Rp3.000. Nah, Per kilonya? per kilonya. Jadi kalau misalnya di harga di Jawa 17.000, artinya di Kalimantan 20.000. Harga kandang ya. Kalau di pasar mungkin 22 atau 23. Kita lihat, oh harga di Jawa harga 17.000. Artinya kalau misalnya awalnya 21.000, kita turunin. Karena kita juga nggak bisa ke gap jauh. Takutnya tengkulak tadi ambil banyak ke Jawa. Itu dia. Tapi harga kita emang selalu di Kalimantan tuh selalu lebih tinggi ya? Lebih tinggi karena baik lagi kan dia juga ada cost-nya kan, dari Jawa ke Kalimantan itu pakai kapal. Itu yang mungkin bisa dihitung dari situ. Tahu harga Jawa tuh dari mana sih? Informasi? Jadi gini, di Jawa itu udah banyak, cuman ada satu pusat peternakan paling besar, itu satu kota, kayaknya isinya semuanya kandang ayam aja. Itu di Blitar. Populasinya paling besar tuh, satu Indonesia. Nah, mereka yang tadi diatur harganya sama tengkulak, itu selalu update harga. Itu bisa sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore. Sore itu penutupan namanya. Nah, di situ nanti
Kita di grup, ada grup WA, terus ada juga di website apa namanya Dinas Peternakan di Blitar. Nah itu yang jadi acuan kita. Oh harga di Blitar udah segini nih, peternak turunin. Oke. Kalau misalkan tadi kan lu bilang harganya bisa 3 kali update. Berarti ketika lu jual itu pasti pagi, malam atau bisa tiga-tiganya tuh? Kita pakai harga yang penutupannya sore. Oh. Jadi misalnya di hari Kamis, penutupannya di Blitar 19.000. Nah itu ke update besok, misalnya di Banjarmasin masih 21, oh besok kita naik 22, jadi gitu. Oh. Paginya baru naik kita. Paginya baru naik. Iya, di Kalimantannya. Tapi actualnya lu bisa jual tuh setiap pagi, setiap siang atau sore? Itu semua tergantung peternak ya. Kalau di gua sendiri, gua sore. Karena gua mau nunggu sampai habis bener itu telur. Maksudnya nggak ada telur lagi. Sekitar ya jam 4. Oh sekalian abis itu pulang ya bisa Habis itu pulang. Nah, petelur itu dia paling banyak tuh sebenarnya pagi. Jam 10, jam 11 tuh udah 70%-an lah telurnya keluar. Apa namanya sudah bertelur. Jadi tanggung kalau misalnya nggak sekalian 2 kali ini kan. 2 kali kerja. Oke. Kalau kan beberapa saat lalu harga ya nggak beberapa saat lalu ya. Ya pasti harga telur itu fluktuatif kan kalau dari penjelasan lu. Ya mungkin anjlok atau mungkin lagi naik. Kalau lagi anjlok gitu lu pernah sampai rugi nggak? Alhamdulillahnya nggak pernah. Nggak Di pernah. COVID pun waktu zamannya namanya PSBB sampai PPKM itu paling ini ya, paling anjlok-anjloknya itu gue masih dapat untung sehari 50.000 lah. Sehari 50.000. 50.000 dari 2.000 ekor. Dari 2.000 ekor dulu itu 50.000 doang. 50.000 itu maksudnya 50 juta apa 50.000 sehari. 50.000 perak. Oh, Cuman ya tapi alhamdulillah masih dapat. ya lumayan lah. Walaupun daripada gak dapat sama sekali, beda sama di Jawa. Dia benar rugi sih. Iya, di Jawa tuh bener-bener emang udah jual rugi banget. Gitu. Itu nih gue kalau misalkan latar belakang dari pembentukan harga kenapa bisa anjlok banget terus naik banget tuh biasanya dari apa sih? Itu tadi. Misalnya daya serap. Oh, di Orang yang masyarakat ya. iya, PSBB kemarin kan banyak orang yang nggak gerak. Kawinan atau apa hajatan-hajatan gitu, terus ya setiap momen tuh selalu kayak misalnya Idul Fitri harga naik. Setiap kali mau Nataru gini harga naik. Itu karena tadi ada acara serapnya kan lebih besar daripada di momen-momen yang kayak tadi, apalagi pembatasan kemarin itu udah lumayan mencekik banget karena banyak toko-toko tutup, hajatan nggak bisa. Jadi tapi telur itu tetap harus bertelur dia setiap hari. Ya betul. Jadi supply and Supply demand-nya kebanyakan. ya. Kalau dari itu kan dari demand side-nya. Kalau dari supply side-nya pernah membuat harganya naik atau turun? Maksudnya ya mungkin ada masa di mana supply-nya tuh nggak cukup gitu. Tapi kan demand-nya tetap pernah. Nggak? Pernah. Karena Itu di bulan-bulan ya November, Desember itu kebetulan pas banget. Karena kan musim hujan. Musim hujan itu bisa rawan di peternak itu. Dia produksinya menurun karena cuaca. oh pengaruh ya? Pengaruh. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya tuh ke kesehatan dia. Oh. Makanya kalau misalnya tiba-tiba awalnya panas, terus hujan, terus panas lagi, mengaruh ke suhu ke kandang. Jadinya dia bertelurnya Nggak maksimal gitu ya? nggak maksimal. Oke. Kalau tadi kan udah bahas harga, gue bahas terkait dengan cost-nya juga ya, terus prosesnya. Itu omset lo berapa sih? Sebulan deh. Untuk sebulan ya, populasi berapa nih? Wah, Populasi yang sekarang. sekarang dulu deh. Ya. Di 20.000 ekor ini populasi ini, Kalau nanti kan bisa 100.000 ekor, gue nggak tahu. amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. 20.000 itu omset kotornya 800-an lebih. 800-an. Iya. Oh. Itu dari telurnya ya. Dan yang paling besar tadi gue bilang kan, itu di kosnya di pakan. Jadi ya untungnya ya, untuk yang bersihnya ya sekitar 200-an lah. 200-an. 200-an. Tapi itu 800-an murni telur doang yang lo jual? Iya, murni telur doang. Padahal gue juga bisa juga jual apa namanya tai ayamnya itu kan jadi pupuk.
Oh, kotoran ayamnya bisa Iya. dipupuk. Oh. Itu kalau di daerah gua tuh satu karung tuh 15.000. Lumayan lah ya. Lumayan. Jadi bisa 1 minggu ya dapat 6 juta lah. Itu juga langsung buat karyawan. Jadi gua sebenarnya gaji karyawan itu nggak pakai duit telur, Dari pakai duit kotoran. dari duit kotoran itu untuk setiap bulannya. Belum ada kalau misalnya produksi menurun kan tadi ada ayam yang lu jual kan? Iya. Apa namanya? Bukan itu. Kalau misalnya sudah menurun tadi itu udah umurnya emang. Itu memang udah harus dijual. Itu jadi untung lu juga kan? Iya, benar. Ya tapi nggak signifikan lah ya Iya, dibandingkan enggak, telurnya nih. enggak. Karena kan gua mungkin duit yang itu tuh gua putar lagi buat remajaan lagi kan. Gitu. Oke. Itu 800 jutaan buat 20.000 ekor Kotornya. kotornya. Oke. Lumayan ya, menarik. Semoga aja gue bisa juga nanti di Kalimantan ya. Tapi yang paling besar ya tetap tadi kan itu 800 udah dipakan tuh udah sekitar berapa ya? Iya. Lu sih pakai pakannya mahal. Semuanya dari jagung ya Pak. Oke, kan ini kesannya bagus banget nih bisnis kan. Terus ini juga apa namanya kalau gue lihat prospeknya kebutuhan sembako ya hampir semua restoran lah pasti ada telurnya kan. Nah terus gue mau nanya kesulitan sih. Tadi kan lo bilang di awal-awal tuh struggle sama karena lo gak full time ada ya ayam yang mati lah setiap hari gitu kan. Nah kalau setelah lo berjalan selama kurang lebih 3 tahun ini kesulitan apa lagi nih Yok? Yang mungkin bisa membuat lo atau tantangan lo jadi tujuan lo gak tercapai lah. Jadi untuk di bisnis peternakan ini itu ada dua ya. Ada yang internal sama eksternal. Untuk internal tadi kesulitannya ayam tadi cara merawat dia sama cara gimana supaya produksinya tuh tetap rata, nggak menurun. Ya alhamdulillah naik, cuman agak susah kalau naik. Yang penting rata di 90%. Eksternalnya itu warga sekitar. Kenapa tuh? Karena kan ya kita nggak bisa bohong sebenarnya itu bau ya untuk lingkungan. Berisik gak sih? Ya kalau malam juga berisik gitu. Kalau misalnya ada binatang lain. Nah gimana cara kita berkomunikasi dengan warga kalau misalnya ini bisa ditangani bareng-bareng. Nah kebetulan daerah gue itu juga sebenarnya kan tempat TPA. Jadi alhamdulillahnya mereka bisa nerima. Awal-awalnya mereka juga, bau ini pasti mas. Saya bilang, Pak, kayaknya lebih bauan truk sampah itu deh daripada kandang ayam saya. Nah, ya biasalah orang-orang kan juga kalau kita udah mulai gede, udah mau dapat bagian. Nah, itu tuh yang caranya kita berkomunikasi lagi sama orang-orang warga sekitar. Pastilah. Nah, tapi kalau dari internal sendiri karyawan lo ada berapa ya? Sekarang udah ada 6. 6. 6 yang di kandang, 2 di kantor. Oh. Jadi 8. Itu kalau malam tuh ada yang jaga? Malam ada yang jaga. Ada mesnya saya. Oh, ada mesnya. Ada mesnya. Oh, oke. Oke, sekarang gue mau bahas industri ayamnya. Kalau dilihat dari penjelasan lu tadi, berarti waktu masuk kondisi industrinya tuh gimana sih? Apakah masih layak untuk masuk? Tapi kan kalau dari cerita lu di daerah Kalimantan ya, itu kan berarti lu bisa growing terus bisa jadi double production lu. Itu kan berarti untuk enter industri ini masih bisa nih. Tapi untuk sekarang gimana sih? Atau bisa lu compare lah? Sekarang ya kalau misalnya tergantung di daerah mana aja. Kalau gue lihat kalau di Jawa itu mereka masih tetap bisa buat grow up karena ayam itu kan ada misalnya gue sebagai peternak afkir itu kan artinya produksi di nasional kapita kita turun. Nah kita harus butuh orang-orang yang ada lagi. Jadi itu masih menjanjikan sih. Apalagi salah satu buktinya yang gue bilang tadi, gue PSBB, awalnya kan PSBB gue buka, udah kehantem gitu, dan itu masih sustain sampai sekarang. Kalau dari dari industri berarti masih open lah buat pemain-pemain baru ya? Iya. Ya, asal hati-hati lah ketika menjalankan bisnisnya. Iya benar.
Nah kalau dari ada proses atau hal khusus nggak sih dalam produksi lu atau perawatannya atau pakannya sendiri, lu nentuinnya tuh gimana? Lu strict udahlah yang paling bagus dari perusahaan paling bagus aja lah, atau mungkin lu bisa kombinasi dari beberapa perusahaan atau gimana sih? Yok. Ya, ayam itu ini ya, apa namanya, adil deh. Adil. Lu ngasih makan gua enak, gua kasih enak juga lu, kayak gitu kasarnya. Nah, sebenarnya semua perusahaan tuh sama-sama aja. Perusahaan A, perusahaan B, cuma kan beda harga. Dan juga kita lihat selama gua 3 tahun ini, oh kalau gua pakai ini segini produksinya, kalau gua pakai B segini produksinya. Rupanya emang ada harga, ada kualitas. Jadi gue lebih baik dapat kualitas itu walaupun harganya lebih mahal. Makanya gue nggak bisa sembarangan ngasih, oh ini murah, ambil aja yang ini. Cuman sekali dipakai buat ayam, taunya produksi yang kita harusnya dapat 90% cuma 70%. Murah cuman apa namanya, sama aja. Murahnya produksinya juga turun. Padahal gue punya pelanggan yang harus gue anter, maksudnya berapa ikat telur itu untuk dia. Ada targetnya gue, oh ini buat pelanggan A segini, pelanggan B segini. Kalau misalnya di bawah itu kan pelanggan gue bisa kabur ke orang lain. Ya, betul. Itu. Gak bisa supply ya. Iya. Kalau selain itu ada nggak selain pakan, maksudnya ya mungkin perawatannya ada apalah di kandangnya atau? Jadi perawatan itu gue setiap sebulan 2 kali ngasih vitamin. Terus setiap minggu 2 kali gue disinfektan. Itu buat menjaga supaya dia nggak terserang penyakit-penyakit dari luar. Ya paling itu aja sih. Dimandiin nggak sih ayam? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Kedinginan ntar deh. Kedinginan ya. Nih kan lu udah 3 tahun nih apa namanya bisnis ayam nih. Kedepannya lu mau nge-growing bisnis lo nih kayak gimana? Apakah lu mau ya diversifikasi bisnis lu jadi apa gitu? Jadi gue punya target ya. Kebetulan gue lihat ibu kota kan mau pindah ke Kalimantan. Oh oke. Nah, gue melihat opportunity buat mengembangkan bisnis apa namanya telur ini itu lebih tinggi lagi jadinya. Produksinya. Jadi target gue mungkin di 2024 tuh harus gue udah bisa sekitar 60.000 ekor. 60.000. Ya, karena gue ngelihat Jakarta aja nggak bisa, kebutuhan dia tuh nggak bisa disuplai dari kota dia sendiri. Pasti dia disuplai dari daerah lain. Nah, salah satunya tadi itu nggak cuma telur ya. Gue bilangnya bisa aja yang lain kayak ayam atau apa. Karena kos dari Jawa ke Kalimantan Timur nanti itu lebih mahal. Lebih baik orang kan pakai truk karena satu jalur itu lebih murah kos itunya perjalanannya. Oke. Gue mikirin di situ untuk grow up-nya ini lumayan lah kalau jadi ibu kotanya. Berarti sekarang lebih fokus ke ningkatin produksi dulu ya? Ningkatin produksi bener, ningkatin populasi ayam. Populasi ayamnya. Kalau sebenarnya kalau shifting dari petelur ke pedaging tuh memungkinkan nggak? Memungkinkan. Jadi kenapa nggak lu nggak tertarik? pedaging itu gini, kita nggak bisa, kita tuh kayak jadi budaknya. Kita punya tanah, kita yang punya kandang, tapi kita yang diatur perusahaan. Mereka bener nyiapin, ada namanya nih, jadi perusahaan inti, kita kayak plasma. Oh, Nah, oke. ngerti nggak? Itu berarti harus ikutin cara main dia? Kalau lu bisa aja mandiri, cuman gimana lu jualnya? Oh. Karena mereka yang mainin harga. Kalau misalnya, Kecuali produksi kita bisa lebih dari dia. iya, teman kan nggak mungkin. Butuh perusahaan besar, makanya dia berani main-main kayak gitu. Nah itu gue bilang, lah gue punya tanah, gue punya ini, tapi gue yang diatur-atur. Dan kalau misalnya harganya anjlok, jadi kan sebenarnya kita tuh langsung terima dapat duitnya kan. Kalau misalnya tadi ikut kontrak namanya, kalau misalnya harganya anjlok tuh bisa dilama-lamain dia untuk panen, supaya dia juga nggak mau rugi. Di mana sih perusahaan mau rugi? Mending rugi bareng katanya. Walaupun dia bilang kontraknya ini lu dapat harga segini, dapat kepastian harga. Cuman nanti
di bulan-bulan kedua, bulan yang ketiga lagi anjlok, nah lu dimainin sama dia. Banyak peternak-peternak yang dalam artian gagal ya kayak gitu. Oke. Thank you banget nih pembelajarannya nih, Bro Yoga. Nah, buat mungkin para viewers ya yang mau mulai usaha gitu, kan bisa dibilang ini usaha yang udah ada gitu ya dari dulu, dari zaman kita kecil, dari mungkin sebelum kita merdeka juga udah ada nih bisnis gitu kan. Sebenarnya kalau dilihat dari opportunity juga masih ada nih. Nah, ada pesan-pesan buat viewers nggak sih untuk mulai usaha di, ya terserah mau di bidang apapun atau di khusus industri ini juga mungkin ada yang mau lo sampaikan. Ya, mungkin ini ya, gue bilangnya berani terukur. Dalam artian kalau lu mau, lu gak usah lama-lama nunggu, tapi lu ukur juga. Lu tuh bisnis bukan buat main-main. Jangan, banyak teman-teman gue yang dalam artian ya kita gak usah munafik, dia udah dapat privilege, bokap dia punya modal lebih besar, terus dia mainin duit buat bikin inilah bikin itu, tapi dia nggak apa ya, tidak menjiwai atau apa, cuman buat gaya-gayaan kalau orang sana bilang, cuman buat pamer. Nah itu yang gue nggak suka dalam bisnis, dalam artian kalau lu udah berani dan terukur, lu harus tanggung jawab juga dong sama siapa yang ngasih lu modal atau dari mana, karena itu nanti balik lagi, lu sebenarnya bisnis itu bukan buat main, lu cari duit di situ. Nggak ada yang bisnis gue cuman mau pamer doang. Bisnis itu lu mau cari keuntungan sebanyak-banyaknya gitu. Dan juga jangan takut. Udah itu aja sih. Oke. Terima kasih Bro Yoga. Thank you udah diundang untuk sharing-sharingnya. Semoga kedepannya makin banyak ya pembisnis yang main ke Disruption ID, dan semoga pembahasan kali ini nih bermanfaat banget buat kalian. Terima kasih, bye-bye.